Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube saya di JNUID. Seperti biasa, saya akan menganalisa indeks kita hari ini, IHSG kita hari ini, pergerakan seperti apa. Menu buy close tadi saya sudah berikan ya, apa tadi UMPP ya, maksimal buy 61 tadi sampai ke 62. Ya, nggak tahu lah, mungkin teman-teman ada yang jual, ada yang masih hold, nanti akan saya kasih lihat eh, plannya seperti apa. Ya, menu buy close hari ini saya berikan di grup umum maupun di grup rekom, dan rekom-rekom hari ini yang saya berikan di grup rekom akan saya kasih lihat juga di Telegram saya ya, teman-teman. Sebelum itu, kita bahas dulu indeks kita. Nanti kita lanjutkan dengan saham-saham yang di-request oleh teman-teman di grup Telegram saya di pemahaman saham. Oke, indeks kita ya, ada tanda-tanda di potensi kembali retest ke resist terkuat di 6.800 ya. Kemungkinan kalau di 6.800 dia nggak bisa break, dia akan turun dulu. Ya, turun dulu ke 6.730, 6.700 ya. 6.700 sekarang jadi support dia ya. Kemarin jadi resist, sekarang jadi support ya untuk indeks kita. Pertanda ada potensi untuk rebound, tapi kita lihat saja. Tapi belum confirm soalnya. Ini belum confirm uptrend ya untuk indeks kita. Oke, kita main-main dulu ke Telegram ya. Ya, menu buy close hari ini saham-saham yang di request ya teman-teman. Oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham. Ini WMPP Infobuy 5861 ya, dapat 61 sempat ke 62, sempat naik ke 63, kalau 63 kayaknya nggak kejual. Tapi kalau ke 62 teman-teman ambil 1,7% ya, dapat ya, walaupun belum 2% ya. Plan saya kalau menu buy close 1,5% sampai 3% ya. Lebih itu bonus ya Tuhan ya. Lalu ini saham-saham yang saya berikan ini pak kemarin ya, kemarin info buy 149, potensi lock area kemarin closing di 152 arah, itu cuan kita baru 2% lebih. Hari ini cuannya sudah 12%, dia arah sampai ke 166 ya, sudah cuan kalau satu hari saja karena libur kan, kita libur 2 hari. Jadi Jumatnya kita jualan jualan di arah sudah 12% rata-rata ya, minimal 10% ke atas lah. Lalu ini PDPT menu pagi hari ini. Ya, PDPP 266 bisa naik lumayan ya, naik ambil di 228, 230 maksimal teman-teman. Naik sampai ke di atas 2442 ya, itu sudah cuan 5% lah ya. Itu sudah cuan 5%, closing masih di 236. Menarik ya karena dia break 234-nya resisten kuat, kemungkinan masih ada potensi lanjut. Kita lihat PDPP, yang penting teman-teman sudah cuan ya. Sudah cuan 5%, 3% sampai 5% lah. Minimal 3% pasti dapat. Bersih ya. Ini ASII, ini saham yang kita serok tanggal 16 Maret. Ya, saya suruh buy 5.600, 5.750. Sekarang sudah capai ke 6.000, sudah cuan 5%. Ya, sudah cuan 5%. Kita buy di 16 Maret. Ya, sekarang 24 Maret ya, kurang lebih sekitar seminggu lebih lah ya. Ya, karena saham bagus nggak bisa langsung naik tinggi. Tapi kalau saham gorengan bisa naik cepat sehari, tapi turunnya juga cepat. Tapi kalau saham yang bagus seperti ASII memang gerakannya agak lama, tapi lebih aman. Ya, kan cuan juga 5%. Nah, ini menu kedua ya, setelah saya berikan jam 9:11 menu pertama hari ini PDPP, saya berikan lagi menu hari ini Sage ya, menarik 177 buy break ya. Jadi 177 buy break di atas bukan turun. Ya, buy break itu beli di atas. Beli 118, 119 ya. Targetnya 120, 125, melebihi semuanya. Naik sampai arah ya. Sagenya naik sampai arah. Kalau Anda memang hold, Anda sudah cuan gede di atas 25% ya. Di atas 25%. Kalau Anda buy di 119 saja kalau kita hitung ya. Cuannya lebih dari 25% dalam satu hari ya. Ini namanya saham gorengan. Ya, begitu gerakannya, turunnya bisa ambles dalam, naiknya bisa tinggi, cepat ya. Jadi kita harus tahu momentumnya seperti apa. Oke. Ya, teman-teman yang mau ikut grup rekom bisa nih. Ya, ini ada langganannya 2 bulan 150.000 saja, satu bulannya 75.000. Uang parkir Anda lebih mahal daripada grup rekom saya lah ya. Yang win rate-nya juga teman-teman tiap minggu saya rekap kok. Ya, tiap minggu saya rekap win rate saya. Jadi bukan teman-teman nggak tahu nih, saya rekom apa minggu ini, rekom apa minggu kemarin rekom apa, ini saya ada rekap kok. Ya, ada rekap kok. Ini dia. Nah, ini rekapan saya nih. Tanggal berapa udah ada. Ya, tiap tiap minggu saya rekap kan. Jadi win rate-nya rata-rata di 90%. Ya, saya tidak mengklaim 100% karena memang kadang-kadang ada yang nggak naik, tapi itu pun
Dari biasanya dari belasan saham yang nggak naik cuma satu, itu pun rendah risikonya ya. Yang penting Anda disiplin. Kalau Andanya maksa harus 100%, semuanya nggak boleh, harus cuan, nggak boleh cut loss, ya itu yang buat Anda jadi PR ya. Yang penting konsisten. Kuncinya itu konsisten, bukan saham itu tidak boleh cut loss, enggak. Ya kalau memang jelek ya buang. Kalau masih bagus ya hold. Seperti itu ya. Oke, kita coba lihat saham tadi ya, WMPP ya. Menu baik close hari ini. Tidak uptrend ya, ini tidak uptrend. Kalau saya sih lihat saja, kalau 63-nya nggak bisa break, jual saja ya. Takutnya dia turun lagi ke 58 ya, 58 56. Resist kuat di 63. Kalau bisa break, potensi ke 66 sampai 68 dulu ya. WMPP posisinya tidak uptrend ya. Jadi harus dibatasi resikonya ya. Jangan hold. Ya, semua ada batasan resikonya. Harusnya tadi sudah cuan. Kalau memang Anda jualan, Anda sudah cuan, ambil 61 itu dapat, jual 62 ya, memang satu tik, tapi satu tiknya lumayan 1,7%, di atas 1,5%. Ya, bersih-bersih Anda lebih dari 1,2% lah bersih-bersih. Ya kan lumayan, hitungannya puluhan menit cuan. Tapi closing masih 61 ya, aman lah. Masih di area baik kita juga ya. Kita lihat saja Seninnya ya. Plannya sudah ada, batasi saja risiko sesuai dengan plan yang saya berikan tadi di 56. Ya, out di 56. Ya, kalau memang 56-nya nggak kuat, buang saja. Takutnya dia melanjutkan penurunan ya untuk BMPP-nya. Tapi kalau masih kuat, apalagi masih bertahan di atas 60-an, itu masih oke ya. Kemungkinan akan uji resisten ke 63 sampai 66. Oke, ya itu menu buy close-nya, menu saham-saham yang request ya. Pertama NICL. NICL NICL oke, masih uptrend ya, cuma cuma udah agak tinggi ya, udah agak tinggi. Kalau 380-nya jebol, lebih baik saran saya dilepas karena bisa turun lumayan ke 360 sampai 340, karena ini memang supportnya agak jauh di 340 ke bawah ya. Resist terkuat di 400. Kalau nggak bisa break, lebih baik lepas saja. Ya kalau saya punya saham ini ya, karena ini sudah agak tinggi. Tapi kalau bisa break ya tahan. Lanjut ke CBRE, karena ini masih uptrend ya, NICL-nya. CBRE jelek ya, saham gorengan lagi downtrend. eh Ya udah 50 mau kemana lagi ya. Resistennya 53, 54. Kalau nggak bisa break ya balik lagi ke 50 ya, CBRE-nya. Jelas ini saham downtrend, udah tidur kok ini saham. Jadi jelas downtrend ya CBRE-nya. FUTR juga saham baru, masih jelek secara teknikal, belum uptrend. Hati-hati kalau sampai jebol 115 akan potensi untuk kembali turun kembali ke 110, 105. Tapi kalau masih kuat 115, mungkin dia akan sideways dulu dengan resist 123, 126. Ya, posisinya lagi kurang oke, cenderung lagi downtrend untuk FUTR-nya ya. Ini FUTR kan? Salah nanti. Benar ya, FUTR. Dan juga film. Film downtrend ya, jelek. Filmnya lagi jelek, lagi downtrend banget. 640 support sampai 630, resisten ada di 670, 690 dulu ya. Jelas ini lagi downtrend untuk filmnya. Lanjut ke BPTR. BPTR masih, ini saham gorengan ya, hati-hati ini sudah enggak, belum tinggi, masih uptrend kok. Ini masih uptrend, tapi ini saham gorengan ya, hati-hati. Support 150. Kalau jebol hati-hati bisa turun lumayan ke 130, 120. Tapi kalau masih bertahan di atas 150, 160 lah, itu masih oke. Mungkin akan uji lagi ke 166, maksimal 170 dulu. Itu resist kuat ya, 170. Kalau nggak bisa break, break lebih baik lepas saja. Tapi kalau bisa break, boleh coba di hold. Lanjut ke SMDR. SMDR juga lagi belum oke, cenderung masih downtrend ya. Cuma teknikal rebound kemarin. 370 kalau jebol lagi dia akan turun ke 360, 350. Kalau masih kuat 370 mungkin akan buat base dengan resist 380, 386. Ya, ini masih downtrend untuk SMDR-nya. Lanjut ke BSSR. BSSR juga lagi kurang oke, lagi sideways di bawah, cenderung masih downtrend dengan titik support ada di 3.900, tidak boleh jebol ya, sampai 3.880. Kalau jebol dia akan melanjutkan penurunan, tapi kalau masih kuat di atas 3.900 mungkin akan coba retest 3.960, maksimal 4.000 itu resist kuat.
Ya, posisinya belum oke untuk BSSR, cenderung masih downtrend. Lanjut ke BIRD, BIRD. BIRD juga masih kurang oke ya, lagi sideways di persimpangan bawah dengan titik support ada di, bentar saya lihat dulu. 1680, 1650 tidak boleh jebol, 1650 tidak boleh jebol. Kalau jebol dia confirm downtrend. Untuk sekarang masih ada potensi rebound kalau masih kuat di atas 1650-nya, mungkin akan tes ke 1700 sampai 1750 itu resist kuat untuk BIRD. Posisinya lagi di persimpangan bawah ya, cenderung mau downtrend ya kalau saya lihat. Tapi ya semoga kuat 1650-nya. Lanjut ke CAK. CAK masih uptrend ya, masih uptrend. Intinya gini, kalau CAK jebol 175 mau lepas lepas saja, tapi kalau masih kuat 175 ke atas itu masih ada potensi untuk naik dengan titik resisten ada di 183 sampai 190 dulu. Ya, kalau bisa beli 190 potensi untuk tes lagi ke 200-an sampai 220 ya. Resikonya di bawah 175 saja kalau saya ya, kalau saya CAK-nya ya. Tapi sekarang masih oke, masih uptrend ya untuk CAK-nya. Terakhir kita coba lihat Antam. Antam belum oke ya, belum uptrend, masih cenderung lagi downtrend dengan titik support ada di 1900 sampai 1850, resisten ada di 1930 sampai 1980 dulu. Resist kuat di 2000. Ya kalau mau uptrend, Antamnya mau balik uptrend dia harus bertahan di atas 2000 itu cukup menarik untuk Antam. Tapi kalau selama belum break 2000 masih downtrend ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga puasa teman-teman juga lancar ya. Dan semoga kita selalu diberkati apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, salam cuan.